Bismillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Kali ini kita akan menyinggung masalah ketuhanan ya. Ketuhanan dalam artian pencipta, pencipta alam semesta. Eh, Kalau kita pahami sebenarnya, umumnya orang-orang mengatakan bahwa hanya ada satu pencipta alam semesta. Entah orang tersebut ya non muslim ya apalagi orang Islam ya yang menyatakan bahwa sesungguhnya alam semesta ini ya pasti diciptakan oleh satu pencipta saja. Tidak mungkin diciptakan oleh dua pencipta, apalagi tiga. Orang-orang dari zaman dahulu ya menyatakan demikian. Hatta orang Majusi, yaitu dikatakan orang yang meyakini adanya Tuhan cahaya dan Tuhan api begitu. Mereka menyembah eh, cahaya dan menyembah api. Yang sebenarnya mereka itu ya meyakini istilah dua dasar. Nah, dua dasar inilah yang nantinya disebut dengan dasar cahaya dan ada dasar kegelapan. Mereka bersepakat bahwa cahaya itulah sebagai Tuhan, wahwal ilahul mahmudah katanya. Cahaya itulah Tuhan yang terpuji katanya. Adapun kemudian kegelapan itu mereka masih berselisih apakah ia Tuhan sebenarnya ataupun memang muhdats yaitu makhluk. Tetapi pada intinya bahwa semua orang ya dari dulu sampai sekarang meyakini bahwa memang hanya ada satu pencipta, hanya ada satu pencipta dan itu juga termasuk salah satu metode ya, metode atau cara kita untuk mencari Tuhan dengan menggunakan dalil akal yaitu dalil akal, pemahaman secara akal begitu. Akal bahwa Tuhan itu memang ada dan memang harus ada wajib. Itulah kemudian yang diyakini oleh semua orang bahwa hanya ada satu pencipta alam semesta ini. Semua orang meyakini demikian, menetapkan demikian. Nah, oleh kita sebagai orang-orang muslim, tentu kita meyakini dan memang harus meyakini bahwa hanya ada satu pencipta alam semesta, sehingga Tuhan yang kita maksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai eh, salah satu dakwah beliau, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita semua. Oleh karenanya, pencipta alam semesta ya kita kenal dengan istilah rububiyah ya. Istilah rububiyah yaitu Tuhan, mengesahkan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang menentukan semuanya, yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, yang menciptakan jin, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian ya kita istilahkan dengan sebutan rububiyah. Nah, istilah rububiyah ini pun sebenarnya uh, sudah diyakini oleh orang-orang bangsa Quraisy dulu. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah, melainkan mereka menyembah berhala-berhala yang kemudian dia niatkan berhala itu untuk mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala singgung sebagai cerita hikayah ya. Allah menyebutkan mena'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa katanya. Tidaklah kami menyembahnya melainkan dia bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maksudnya memang kami menyembah kepadanya. Memang kami beribadah kepadanya
ya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah, dan ini salah. Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Tetapi kemudian kenapa mereka beribadah kepada selainnya? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk memperbaiki tradisi-tradisi sesat mereka. Kembali kepada masalah pencipta alam semesta, bahwa semua orang mengakui, menetapkan bahwa hanya ada satu pencipta alam semesta ini. Yang sekalipun mungkin, ya, orang-orang di luar sana mengklaim mungkin Tuhannya atau siapa terserah, tetapi pada intinya bahwa semua manusia sebenarnya umumnya meyakini hanya ada satu Tuhan pencipta. Wal maqsudu huna annahu laisa fi at-tawaifi man yuthbitu lil alami sani'aini mutamathilaini. Sesungguhnya pada suatu kelompok-kelompok tertentu tidak ada yang menetapkan bahwa adanya dua pencipta alam semesta yang semisal, itu tidak ada. Artinya semua kelompok-kelompok menetapkan bahwa tidak ada dua pencipta yang semisal, itu tidak ada. Ma'anna kathiran min ahlil kalami wan nazari wal falsafati ta'ibu fi itsbati hadzal matlubi wa takririhi. Ya, bersamaan dengan banyaknya dari kalangan ahlul kalam, dari ahlul nazar, yaitu para ulama-ulama mujtahidin, para filsafat, orang-orang filsafat, entah itu orang Islam ataupun non Islam, non Muslim begitu. Ta'ibu bi itsbati hadzal matslubi wa takririhi. Mereka juga menetapkannya. Mereka juga menetapkan dan mengikrarkannya bahwa tidak ada dua pencipta yang semisal, itu tidak ada. Wal masyhuru 'inda ahli nazar itsbatuhu bidalil tamanu'. Ya, masyhur dari kalangan ahlun nazar, yaitu ulama-ulama mujtahid, ya, mereka menetapkannya juga, ya, mereka menetapkan, ya, bidalil tamanu, dengan menggunakan dalil tamanu. Mereka menetapkan bahwa tidak adanya dua pencipta yang semisal, ya, bidalil tamanu istilahnya. Mereka, ya, berargumen dengan dalil tamanu. Apa itu maksudnya? Wa huwa annahu law kana lil alami shani'ani, bahwa andaikan ada dua pencipta, dua pencipta alam semesta, fa inda ikhtilafihima, maka pasti ada muncul dua perbedaan, muncul dua perkhilafan di antara keduanya kalau andaikan alam semesta ini diciptakan oleh dua orang, begitu, oleh dua pencipta. Misalnya, ya, contohnya, ayyurida ahaduhuma tahrika jismin wal akhiru taskinahu. Ya, misalkan Tuhan yang satu ingin benda itu bergerak, tetapi Tuhan yang satunya ingin benda itu diam. Nah, ini kan sudah muncul dua perbedaan. Aw yurida ahaduhuma ihya'ahu wal akhiru imatatahu. Atau Tuhan yang satu ingin benda itu hidup, tetapi Tuhan yang satu ingin benda itu mati. Ini sudah timbul perbedaan pendapat di antara dua Tuhan, ya. Ini kan bahaya, tidak bisa. Maka akan muncul hasil fa imma ayyahsula muraduhuma au muradu ahadihima au la yahsula muradu wahidin minhuma. Yang pertama, jika sudah demikian timbulnya perbedaan, timbulnya dua pencipta yang sama begitu, maka akan muncul imma ayyahsula muraduhuma. Yang pertama, berhasilnya keinginan dari dua pencipta itu yang pertama. Atau au muradu ahadihima, atau berhasilnya salah satu dari dua pencipta itu. Berarti kalau yang satunya berhasil, berarti yang satunya tumbang, begitu, itu maksudnya. Au la yahsula muradu wahidin minhuma, atau masing-masingnya memang tidak berhasil.
Jadi ada dua konsekuensi, ada dua berapa ini? Ada tiga konsekuensi begitu. Ada tiga konsekuensi jika adanya dua pencipta begitu. Jika adanya dua pencipta alam. Ada tiga konsekuensi yang akan terjadi. Wal awwalu, yang pertama, mumtani'un, tercegah. Itu mustahil. Li'annahu yastalzimu al-jam'a bainad dhadain begitu. Yang pertama itu mustahil terjadi. Mana yang mustahil itu? Ayyahsula muraduhuma, yaitu berhasilnya keinginan kedua pencipta tadi, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin sekaligus terjadi berhasil daripada dua perbedaan, itu tidak mungkin. Yang satunya ingin benda itu hidup, yang satunya ingin benda itu mati. Dan kedua-duanya langsung berhasil, itu tidak mungkin. Artinya dua hal berbeda kemudian berhasil, itu tidak mungkin. Wal awwalu mumtani', maka itu mustahil. Kenapa? Li'annahu yastalzimul jam'a bainad diddain. Karena akan melazimkan berkumpulnya dua sesuatu yang saling bertolak belakang. Itu tidak mungkin terjadi. Kemudian watsalitsu mumtani'un, yang ketiga juga itu mustahil. Mana yang ketiga? Yaitu la yahsula muradu wahidin minhuma. Kedua-duanya tidak berhasil. Kedua-dua keinginan dari dua pencipta itu tidak berhasil. Yaitu yang satunya ingin sesuatu itu bergerak, kemudian yang satunya ingin benda itu diam dia. Nah, kedua-duanya itu tidak akan berhasil, tidak berhasil, dan ini tidak mungkin terjadi. Kalau satunya bergerak, tentu satunya itu diam. Kalau satunya diam, tentu yang satunya bergerak. Itu baru pas. Tetapi ini secara sekaligus kedua-duanya itu tidak berhasil. Yang satu berkeinginan bergerak, kemudian yang satu berkeinginan itu diam. Secara bersamaan kedua-duanya ini tidak berhasil, dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Watsalitsu mumtani'un li'annahu yalzamu khulul jismi 'anil harakati wassukuni. Karena akan melazimkan benda itu tidak akan bergerak dan tidak akan diam juga, itu tidak mungkin. Ya kalau benda itu bergerak, kalau tidak bergerak ya diam. Kalau tidak diam ya bergerak. Itu konsekuensinya. Tetapi ini tidak menginginkan keduanya. Dia tidak ingin benda itu tidak bergerak, benda itu tidak diam, dan ini tidak mungkin begitu. Wahwa mumtani'un, dan ini mustahil ya. Wa istalzimu aidan aizza kullin minhuma, dan ia juga ya membutuhkan lemahnya ya salah satu dari keduanya. Jadi karena adanya dua perbedaan, dua perkhilafan, dua perbedaan pendapat daripada dua pencipta itu, maka sesungguhnya masing-masingnya itu harus membutuhkan kelemahan masing-masing begitu. Kalau yang satunya lemah berarti yang satunya kuat. Kalau yang satunya kuat, yang satunya lemah begitu maksudnya. Wal ajzu la yakunu ilahan, dan kemudian yang lemah itu la yakunu ilahan, tidak mungkin dijadikan sebagai Tuhan. Nah, tidak mungkin ia berstatus sebagai Tuhan kalau yang lemah. Kemudian kalau yang kuat itu ya tentu dialah yang Tuhan. Wa idza hasala muradu ahadihima dunal akhar, dunal akhir, atau dunal akhir yang apa? Wa idza hasala muradu ahadihima dunal akhar kana hadza huwa al-ilahul qadir gitu. Apabila berhasil keinginan dari salah satu keduanya dunal akhar, tanpa yang lain, atau tidak berhasilnya yang lain itu, ya kana hadza huwal ilahul qadir, maka inilah Tuhan yang maha kuasa itu begitu. Kalau kemudian yang satunya lemah, ya tentunya yang kuat itulah yang cocok dijadikan sebagai Tuhan, itu maksudnya. Wal akhiru ajizan, dan yang lainnya itu statusnya lemah, la yasluhu lil ilahiyati, maka ia tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Nah, begini ya.
Wa katsirun min ahlin nazar, dan banyak dari ulama ahlun nazar, yaitu ulama-ulama mujtahid, yaz'umuna anna dalil at-tamanu', yang berpendapat bahwa dalil tamannu itu huwa ma'na qaulihi ta'ala, ialah yang semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata, andaikan ada Tuhan di langit dan di bumi, ya, jika memang ada Tuhan di langit dan di bumi kecuali Allah, la fasadata, maka sungguh langit dan bumi itu akan hancur, ya, akan rusak kalau memang ada. Di'tiqadihim, karena ya mereka meyakini anna tauhid ar-rububiyyati, bahwa ya tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Tuhan yang secara rububiyahnya, yang meyakini bahwa hanya Allah yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur segala-galanya, ya, alladzi karraruhu huwa tauhidul ilahiyah. Nah, yang dimana mereka menetapkan tauhid rububiyah itulah tauhid uluhiyah, begitu. Bahwa ya ulama-ulama ahlun nazar ya berpendapat berpendapat bahwa tauhid rububiyah itu ialah maksud daripada tauhid uluhiyah, begitu. Alladzi bayyanahu al-Qur'anu wa da'at ilaihi ar-rusulu alaihi musallamu, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, dan di mana para rasul pun ya diperintah untuk mendakwahkannya. Walaisal amru kadzalik, tetapi bukan inilah perkara yang sebenarnya, begitu. Begini bahwa ulama-ulama ahlun nazar, begitu, ulama-ulama ahlun nazar atau sebagian lah yang menyangka bahwa yang dimaksud dengan dalil tamanu itu ialah dalil yang menyatakan bahwa kemustahilan adanya dua pencipta, kan, kemustahilan adanya dua pencipta yang semisal. Kemudian mereka mengambil ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata, andaikan ada Tuhan di langit dan di bumi kecuali Allah, maka sungguh langit dan bumi itu akan hancur. Nah, kenapa li'tiqadihim? Karena mereka meyakini anna tauhid rububiyah, bahwa tauhid rububiyah alladzi qarraruhu huwa tauhidul ilahiyah. Tauhid rububiyah itu mereka ikrarkan sebagai tauhid uluhiyah. Jadi mereka meyakini tauhid rububiyah itulah tauhid uluhiyah, begitu. Karena nanti di sini ada perbedaan pendapat, ya. Mana yang sebenarnya masuk tauhid rububiyah, kemudian tauhid rububiyah itulah maksudnya tauhid uluhiyah, atau tauhid uluhiyah itu maksudnya masuk ke tauhid rububiyah, atau tauhid uluhiyah atau sebaliknya, begitu. Tauhid uluhiyah itu kemudian sekaligus maksudnya masuk tauhid rububiyah, begitu. Kita tahu bahwa tauhid rububiyah itu artinya adalah Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini, yang menciptakan semuanya, menciptakan makhluk-makhluknya. Kemudian mereka berdalil bahwa eh, keyakinan mereka bahwa tauhid rububiyah itu mereka tetapkan sebagai tauhid uluhiyah, begitu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Qur'an dan penjelasan daripada rasul-rasul, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya untuk didakwahkan tentang itu. Kemudian beliau berkata, ya, pengarang kitab ini, walaisal amru kadzalika, tetapi bukanlah ini yang benar, begitu. Bukanlah ini yang benar. Bal at-tauhidu alladzi da'at ilaihi rusulu wa nazalat bihil kutubu huwa tauhidul uluhiyah al-mutadamminu tauhidar rububiyah. Nah, inilah yang benar. Akan tetapi, ya, tauhid yang diperintah oleh Rasul untuk mendakwahkannya, dan sebagaimana yang telah diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui Al-Qur'an, yaitu kitabnya, huwa tauhidul uluhiyah. Maksudnya ialah tauhid uluhiyah. Inilah pokoknya yang diperintah oleh Rasul dan yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ialah tauhid uluhiyah. Al-mutadamminu tauhid ar-rububiyah, di mana tauhid uluhiyah ini sudah mengandung tauhid rububiyah. Nah, inilah tadi ada yang mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu ya mengandung tauhid uluhiyah katanya. Tetapi yang benar adalah tauhid uluhiyah itu sudah mengandung tauhid rububiyah. Apa maksudnya tauhid uluhiyah? Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu. Ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini tidak ada sekutu baginya di dalam peribadatannya. Itulah maksudnya tauhid uluhiyah. Beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Fa innal musyrikina minal arabi kanu yuqirruna bitauhidir rububiyyati. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik dari golongan orang Arab, ya, dari orang Arab, kanu yuqirruna bitauhidir rububiyyah. Dulu mereka menetapkan tauhid rububiyah begitu. Jadi orang-orang Arab dulu mereka sebenarnya sudah menetapkan, sudah meyakini tauhid rububiyah. Yaitu mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya begitu. Secara rububiyah mereka sudah berkeyakinan juga, itu masalahnya. Wa anna khaliqas samawati wal ardi wahidun, dan mereka juga menetapkan bahwa yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi, wahidun, yaitu hanya satu pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbara ta'ala anhum biqaulihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang diri mereka, uh, tentang mereka biqaulihi, dengan firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna Allah. Nah, Allah berfirman, ya, wala in sa'altahum, dan jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, ya orang-orang musyrik Arab, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, layaqulunna, maka pastilah mereka orang-orang musyrik itu menjawab Allah, Allah katanya. Nah, begitu. Jadi mereka sudah menetapkan, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan yang menciptakan mereka. Atau di dalam ayat lain Allah mengatakan, kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi ini dan milik siapa isinya? In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna, maka mereka akan menjawab, lillahi, oh milik Allah. Itu katanya orang-orang kafir Quraisy. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka, apala tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Ya begitu. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi sebenarnya orang-orang kafir Quraisy dulu memang sudah yakin, mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri mereka juga begitu.